Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Ada bisa saya bantu? Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya kesini atas rekomendasi teman saya sih Kak. Oh, begitu ya. Perkenalkan Kak, saya Karin. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa ya? Saya Gadis Kak. Kalau boleh tahu, apakah Kakak ada waktu luang hari ini? Oh, sebentar ya. Kebetulan hari ini kosong sih dan saya tidak ada janji Kak. Wah, saya senang sekali Kak Gadis bisa datang ke sini. Ngomong-ngomong, datang ke sini sepertinya ada hal yang penting ya. Kalau boleh tahu apa ya Kak? Iya Kak, sebenarnya saya tuh lagi merasa cemas sih Kak. Merasa lagi cemas berlebih gitu yang cukup mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Oh baik, jika tidak keberatan, bolehkah Kak Gadis menceritakan permasalahan yang sedang Kak Gadis alami saat ini apa? Sebenarnya saya bingung sih Kak. Saya harus cerita dari mana, harus cerita ke siapa. Permasalahan ini sebenarnya cukup mengganggu aku sih Kak akhir-akhir ini. Dan ini sudah berlangsung cukup lama sih, beberapa hari ini. Masalah yang Kak Gadis alami cukup lama dialami oleh Kak Gadis. Mungkin Kak Gadis merasa tidak nyaman begitu bukan Kak? Iya sih, sebenarnya saya ngerasa nggak nyaman sekali sih. Hingga sampai saat ini sih masih nggak ngerasa nggak nyaman. Baik, saya dapat memahami perasaan Kak Gadis bagaimana. Oleh sebab itu, cobalah Kak Gadis bercerita hal dasar apa yang mendasari permasalahan pada Kak Gadis yang dialami Kak Gadis ini. Baik Kak, saya coba cerita ya Kak. Baik Kak. Sebenarnya saya tuh ngerasa kesulitan gitu loh Kak dalam belajar akhir-akhir ini. Dan kecemasan yang saya alami ini muncul secara berlebihan gitu loh Kak. Dan ini tuh membuat saya sulit berkonsentrasi dalam belajar dan membuat nilai mata kuliah saya itu cukup turun sih Kak karena hal ini. Lalu bagaimana Kak? Saya benar-benar bingung sih Kak. Terkadang saya tuh malu sama teman-teman kuliah saya, dan saya tuh ngerasa nggak bisa membanggakan orang tua saya gitu Kak. Untuk gitu ya Kak Gadis. Kalau saya boleh tahu yang menyebabkan timbul perasaan seperti itu apa sih Kak Gadis? Sebenarnya saya malu Kak. Cuma terkadang saya tuh ngerasa kecewa gitu loh Kak sama diri aku sendiri gitu. Hal ini tuh terus menghantui pikiran aku terus gitu loh Kak. Ngerasa kecewa, ngerasa bingung, cemas gitu Kak. Baik Kak Gadis, jika begitu, yang biasa jika Kak Gadis merasakan kecewa, merasakan khawatir, hal apa sih yang biasanya Kak Gadis lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya aku suka menyendiri sih Kak, dan suka melamun gitu. Baik-baik, saya dapat memahami. Yang saya tanyakan pada Kak Gadis, dengan Kak Gadis melamun, menyendiri, juga menjauhi teman-teman, apakah itu membuat perasaan Kak Gadis ini bisa lebih nyaman atau lebih baik untuk tidak stres berlebih gitu, atau bagaimana Kak Gadis? Sebenarnya enggak sih Kak, cuma saya takut jika saya tuh nggak bisa menyeimbangi teman-teman saya gitu, nggak bisa nyeimbangin kepintaran teman-teman saya. Sebenarnya tuh saya insecure gitu loh Kak sama teman-teman aku yang pinter kayak gitu, dan aku tuh jadi takut nggak bisa ngikutin perkuliahan ini dengan baik gitu. Oh baik Kak Gadis. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, sepertinya saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Kak Gadis ini merasa cemas, merasa khawatir, juga merasa minder dengan teman-teman di perkuliahannya Kak Gadis ini, bagaimana dengan prestasinya teman-teman Kak Gadis, bagaimana, seperti itu kan. Iya Kak. Sebenarnya kalau boleh saya tahu Kak Gadis, permasalahan mana yang menjadi hal yang paling penting dalam permasalahan yang dihadapi Kak Gadis ini? Sebenarnya semuanya sih Kak, cuma karena semua permasalahan itu membuat saya merasa terbebani. Tapi memang yang paling merasa terbebani dalam pikiran saya yaitu saya tuh merasa kesulitan dalam belajar sih Kak. Keadaan ini membuat saya takut akan masa depan saya, dan saya takut tidak bisa berhasil dalam menjalani kuliah ini. Saya juga tidak ingin membuat orang tua saya kecewa Kak. Baik,
Baik sekali Kak Gadis, dalam hal ini sudah bisa mengerti mana permasalahan yang Kak Gadis alami saat ini, bukan begitu? Iya, tapi saya bingung Kak harus bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Begini Kak Gadis, sekarang yang menjadi niat dan tujuan Kak Gadis dalam mengikuti perkuliahan ini yaitu untuk mencari dan menuntut ilmu demi masa depan Kak Gadis, bukan begitu? Iya sih Kak, memang itu tujuan kuliah saya yaitu untuk menuntut ilmu demi bekal saya ke depannya. Begitu ya. Kak Gadis ini mempunyai cita-cita yang sangat bagus. Jadi begini Kak Gadis, kalau saya sarankan Kak Gadis ini harus fokus pada masa depan Kak Gadis sendiri. Kak Gadis harus menjaga kesehatan Kak Gadis dengan menjaga pola makan dan pola tidur Kak Gadis, sehingga dalam beraktivitas Kak Gadis ini tidak drop dan tidak sakit. Cemas yang berlebih itu sangat berbahaya untuk kesehatan Kak Gadis. Itu tidak baik. Cemas dan stres yang berlebih itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu akibatnya jika Kak Gadis mengalami cemas dan stres yang berlebih, imun kekebalan Kak Gadis ini menjadi turun, sehingga Kak Gadis ini tidak dapat menjalani aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Dan itu membuat kecemasan yang dipikirkan oleh Kak Gadis itu bisa terjadi pada diri Kak Gadis. Seperti itu Kak Gadis. Oke Kak, lalu bagaimana ya Kak? Sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan Kak? Begini, coba sekarang Kak Gadis renungkan dan pikirkan bersama-sama. Bukankah posisi yang Kak Gadis sekarang inginkan ini banyak sekali anak-anak di luar sana yang diinginkan. Perkuliahan yang dilakukan Kak Gadis ini sangatlah berharga dan sangat penting. Anak-anak di luar sana itu membutuhkan posisi dan menginginkan posisi yang Kak Gadis ada saat ini. Tapi mereka itu tidak bisa menjalankan perkuliahan karena berbagai faktor, dan mereka gagal menjalani perkuliahan itu karena berbagai faktor apapun saja. Jadi kalau bisa saya sarankan, Kak Gadis ini harus rileks dan santai dalam menjalani perkuliahan. Sebenarnya saya mempunyai tips Kak Gadis, bagaimana Kak Gadis mengurangi atau menghilangkan rasa cemas atau stres yang berlebihan itu. Kak Gadis harus menjalankan aktivitas di perkuliahan sesuka hati, yang Kak Gadis sukai, atau melalui kegiatan hal-hal baru yang belum Kak Gadis lakukan. Dan yang paling penting, Kak Gadis ini harus istirahat yang cukup dan tidur yang cukup itu Kak Gadis, untuk menjaga kesehatan Kak Gadis. Oke, iya Kak, mulai saat ini saya akan lakukan seperti apa yang Kakak katakan, dan bener juga sih apa yang Kakak sampaikan itu, ya ada benernya sih Kak. Iya Kak Gadis, saya yakin jika Kak Gadis berusaha semaksimal mungkin, Kak Gadis ini bisa mencapai prestasi dan masa depan yang Kak Gadis inginkan. Serta kecemasan yang ada ini harus dihilangkan. Kak Gadis tuh jangan minder, jangan insecure sama teman-teman Kak Gadis. Jadi Kak Gadis ini harus lebih baik, harus lebih bisa memperbaiki prestasi, dan paling penting kunci utamanya yaitu Kak Gadis ini harus meminta doa kepada orang tua serta dukungan kepada orang tua Kak Gadis itu sendiri. Baik Kak, nanti akan saya coba apa yang disarankan oleh Kak Karin. Tapi mungkin sepertinya aku butuh waktu sih Kak untuk menerapkan ini juga. Tidak apa-apa Kak Gadis, semua usaha itu tidak ada yang instan. Semua itu butuh proses, butuh niatan, butuh perlahan-lahan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan bagus gitu Kak Gadis. Ya Kak, saya akan mencoba yang Kakak Karin sarankan. Terima kasih banyak ya Kak atas sarannya dan masukannya. Ya Kak Gadis ini harus yakin bisa meningkatkan prestasi Kak Gadis dengan berpikiran positif, karena dengan berpikiran positif Kak Gadis ini bisa hidup lebih sehat, dan dengan hidup sehat Kak Gadis ini bisa menjalani dan melihat masa depan Kak Gadis ini dengan baik. Itu bagaimana, seperti itu Kak Gadis. Iya Kak, saya merasa sedikit lega sudah menceritakan hal ini kepada Kak Karin. Rasanya kayak bebanku tuh berkurang gitu loh Kak, jadi merasa lebih tenang sekarang. Terima kasih ya Kak Karin. Oh ya, sama-sama. Alhamdulillah jika Kak Gadis mulai merasa lega dengan menceritakan beban
permasalahan kepada saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Kak Gadis? Saya rasa nggak ada sih Kak. Oh baik, mungkin sesi konseling ini bisa diakhiri hari ini, dan mungkin minggu depan Kak Gadis bisa kembali lagi jika ada hal yang masih mengganjal yang dialami di permasalahan Kak Gadis ini. Baik Kak, terima kasih banyak atas saran yang diberikan. Terima kasih atas bantuannya juga. Saya pamit dulu ya Kak. Oh iya Kak, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mari ya Kak.